Part 5. Diketahui, di beberapa hari sebelum penyergapan oleh para penduduk itu dilakukan, Jacqueline yang sedang mendatangi sebuah bar, di tempat tersebut, dia pun mendapatkan kabar kalau keluarga Rondon berusaha menggelapkan uang kerajaan, serta, dia juga diberitahu kalau keluarga Rondon akan meminta perlindungan wilayah ke wilayah Dimitri dengan uang tersebut, sehingga, Jacqueline yang mendengar itu, dia pun sangat marah dan menganggap Count Rondon sebagai pengkhianat, dan karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku yang dilakukan oleh Count Rondon, dia pun mengajak para penduduk yang lain untuk bekerja sama menghentikan Count Rondon, dan para penduduk yang berada di bar tersebut. Mereka pun bersorak-sorai menyebut nama Jacqueline, yang menandakan kalau mereka sudah setuju dengan rencana yang akan dilakukan oleh Jacqueline. Di waktu mereka yang sudah berhasil menjara emas dari Count Rondon, para penduduk yang melihat emas tersebut pun terkejut, karena emas yang dibawa oleh Count Rondon adalah emas dengan jumlah yang sangat banyak, dan di sisi Jacqueline, dia yang melihat emas tersebut pun tambah marah, karena apa yang dikatakan oleh pemilik bar tersebut sudah terbukti benar. Kemudian, Jacqueline lalu memanggil para penduduk yang ada di wilayah tersebut dan berkata, kalau dia akan membagikan emas yang ia dapatkan dari Count Rondon yang ia anggap sebagai pengkhianat, dan hal tersebut membuatnya serasa menjadi sebagai pahlawan yang merampas uang dari orang jahat, serta meyakini kalau tindakannya itu hanya mengembalikan koin emas kepada orang yang semestinya menerima itu. Di sisi lain, tepatnya di gedung keuangan wilayah Redford, salah seorang dari Golden Bank yang datang menagih hutang yang sudah jatuh tempo, yang diketahui dia bernama Valif yang menjabat sebagai eksekutif Golden Bank. Dia pun berkata kepada bawahannya Count Rondon, kalau meski Golden Bank yang sudah memberikan peringatan kepada kerajaan Redford tentang perihal hutang, bisa-bisanya pihak dari kerajaan Redford belum membayar hutang tersebut dengan tepat waktu, dan bawahan Count Rondon, dia yang mendengar itu, dia pun hanya bisa meminta maaf, serta berkata kalau Count Rondon bukanlah orang yang akan melanggar janjinya, dan karena hal tersebut, bawahannya tersebut meyakini, kalau telah terjadi sesuatu kepada Count Rondon. Namun, Valif yang tak mau mendengar alasan dari bawahan dari Count Rondon pun menyelanya dan menyuruhnya untuk berhenti berbicara omong kosong, karena apa yang sedang terjadi di detik itu. Meski pihak Golden Bank sudah berbaik hati dengan memberikan perpanjangan waktu untuk pelunasan hutang Redford, dia merasa tak dihargai oleh Count Rondon yang tak muncul di hadapannya, dan karena hal tersebut, dia berpendapat, kalau Count Rondon seperti sudah mendapatkan perlindungan dan meninggalkan wilayah Redford, sehingga, bawahan dari Count Rondon yang mendengar itu pun marah kepada Valif atas ucapannya, dan ketika ia akan membalas perkataan dari Valif, tak berselang lama, Roman pun datang ke tempat pertemuan mereka. Kemudian meminta maaf atas keterlambatannya dan meminta mereka untuk memulai diskusinya kembali. Setelah Roman bergabung dengan mereka dalam polemik hutang yang dimiliki oleh wilayah Redford, Valif pun lalu bertanya kepada Roman, apa yang ia lakukan di tempat mereka. Dan Roman dengan santainya sambil meminum secangkir teh, dia berkata kepada Valif, kalau Count Rondon yang sedang terluka karena mengalami kecelakaan, Roman berkata kalau dia datang untuk mewakili Count Rondon. Kemudian, meminta kepada Valif untuk menceritakan semua permasalahannya. Lalu, Valif pun berkata, dengan mengatakan, Golden Bank sudah menetapkan Redford sebagai penghutang buruk. Kami tidak mempedulikan cara untuk membuat penghutang melunasi hutang mereka. Soalnya waktu adalah uang bagi kami. Kami harus menambahkan bunga karena terlambat 5 menit dalam melunasi hutang. 10% dari hutang yang harus dilunasi. Jadi kalau kau membayar 110.000 koin emas sekarang juga, aku akan melupakan kesalahan yang dilakukan kerajaan Redford. Di sisi bawahan dari Count Rondon, dia yang terkejut dengan keadaan dari Count Rondon, dia pun dikejutkan kembali oleh angka dari hutang yang harus mereka lunasi, dan di sisi Roman Dimitri, dia yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya, apakah satu-satunya cara menyelesaikan masalah tersebut hanya dengan membayar 110.000 emas? Dan Valif pun menjawab, kalau pihak mereka tidak punya urusan untuk mempedulikan situasi penghutang, karena tugas mereka hanya mengurus waktu pelunasan yang dijanjikan saja,
serta bunga tambahan atas keterlambatan dari waktu yang sudah ditentukan. Roman lalu mencoba menekan Valif dengan bertanya kepadanya, apakah pihak Golden Bank hanya ingin uang itu? Ataukah di balik itu pihak Golden Bank yang sebenarnya ingin melihat wilayah Redford hancur? Sehingga bawahan dari kaum Rondon yang mendengar itu pun terkejut, tak terkecuali dengan Valif, dan Roman lalu berkata kembali, kalau entah apa tujuan dari Golden Bank, tidak ada bisnis pinjaman yang menagih hutang ketika sedang terjadi perang. Valif yang terpancing dengan perkataan dari Roman, dia yang marah pun lalu membalas tuduhan Roman tersebut dengan berkata untuk jangan samakan bisnis pinjaman biasa dengan Golden Bank, karena hubungan pinjaman yang mereka bangun berdasarkan kepercayaan, dan alasan semua peminjam dari Golden Bank harus membayar hutang kalau tidak mau mendapatkan konsekuensinya, itu untuk memberikan jera dan contoh untuk para peminjam yang lain untuk menepati waktu pembayaran yang sudah ditentukan. Namun, Roman berkata kalau dia masih tidak mengerti, di saat kerajaan Redford sudah mengalami kemunduran karena raja mereka. Tapi kenapa Golden Bank masih tetap meminjamkan uang, padahal Redford tidak dalam situasi yang bisa membayar hutang? Kemudian Roman berkata kembali kepada Valif, dengan sesuai perkataannya kalau pinjaman yang diberikan berdasarkan kepercayaan, bukankah situasi tersebut malah berlawanan dengan apa yang ia katakan? Lalu, Valif yang mendengar itu pun bertanya, apakah maksud perkataan Roman kalau pihak mereka meminjamkan uang karena ingin melihat wilayah Redford hancur? Dan karena tersinggung dengan ucapan Roman tersebut, Valif pun pergi dari tempat tersebut sambil berkata kalau negosiasi dengan wilayah Redford sudah tidak ada lagi. Sebelum Valif meninggalkan tempat tersebut, Roman pun menyuruh Valif untuk mendengarkan perkataannya sampai selesai serta berkata kalau dia akan melunasi hutang Redford, dan setelah melunasi hutang Redford kepada pihak Golden Bank, sambil meninggalkan tempat tersebut, Valif yang masih marah kepada Roman pun berkata kepadanya, kalau Dimitri yang sudah mencampuri urusan mereka, dengan nada yang mengancam, dia berkata kepada Roman kalau dia sudah tidak sabar menanti pertemuan mereka selanjutnya. Setelah Valif meninggalkan tempat tersebut, bawahan dari kaum Rondon yang terharu karena masalah wilayah mereka sudah diatasi berkat bantuan dari Roman, dia pun lalu berterima kasih kepadanya. Karena kalau bukan berkat bantuan dari Roman, mungkin wilayah mereka tidak akan bisa melewati krisis yang mereka alami. Tetapi, Roman berkata, kalau dia tidak membutuhkan ucapan terima kasih tersebut, karena apa yang ia lakukan, dia berkata kalau dia tidak membantu secara cuma-cuma, kemudian berkata kembali, kalau dia akan menemui kaum Rondon di saat dia sudah siuman dari tak sadarkan dirinya. Setelah beberapa waktu berlalu, di tempat kaum Rondon, dia yang baru sadar dan melihat Roman di hadapannya, dia pun lalu bangun sambil menanyakan emas yang ia bawa dari wilayah Dimitri, dan Roman pun lalu menjelaskan, di saat kejadian penyergapan terhadapnya sudah terjadi, salah satu bawahannya yang bernama Lukas memberitahukan informasi tentangnya. Roman berkata kalau dia langsung ke tempat tersebut, namun yang ia dapati hanya kaum Rondon yang sudah tergeletak tak sadarkan diri, serta berkata, kalau emas yang ia bawa, para penduduk yang menyerangnya sudah mengambil dan membagikan emas-emas tersebut kepada para penduduk desa. Di saat kaum Rondon yang sudah pasrah dengan wilayahnya yang akan mengalami keruntuhan karena tidak bisa membayar hutang kepada Golden Bank, Roman pun berkata, kalau hutang kepada pihak Golden Bank sudah ia lunasi. Kemudian, Roman pun menceritakan apa yang terjadi saat pertemuannya dengan perwakilan dari Golden Bank. Setelah mendengar cerita yang disampaikan oleh Roman Dimitri, kaum Rondon pun menangis, karena apa yang Roman lakukan sudah menolong wilayah Redford dari kehancuran, dan karena hal tersebut, kaum Rondon yang sedang menangis pun terus-menerus berterima kasih kepada Roman, dan di sisi Roman, dia pun lalu berkata kepada kaum Rondon kalau bukan waktunya untuk berterima kasih, karena berkat ketidakbecusan Redford dalam menangani situasi, kejadian tersebut akhirnya terjadi, dan di sisi kaum Rondon, dia pun akhirnya sadar, kalau situasi tersebut terjadi karena ketidakbecusan dan kelembutan yang ia lakukan. Kemudian, Roman meneruskan perkataannya, kalau di detik itu, mereka akan mengurus masalah di wilayah Redford bukan dengan cara yang biasa kaum Rondon lakukan,
melainkan dengan cara yang akan Roman lakukan. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.